Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita membahas tentang pusat pertumbuhan wilayah. Di sini hanya kita tulis pusat pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan adalah potensi suatu daerah untuk maju dan berkembang mempengaruhi wilayah lain. Jadi ada dua hal yang mendasar, yaitu potensi suatu daerah kemudian mempengaruhi wilayah lain. Jadi pusat pertumbuhan itu semua daerah pasti bisa, semua bentang alam pasti mempunyai potensi. Maka sebetulnya di sebuah tempat dimanapun ada di situ bentang alam merupakan pusat pertumbuhan, asal memenuhi syarat mempengaruhi wilayah lain. Adapun faktor pusat pertumbuhan meliputi fisik atau lokasi atau fisiografis atau sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau di daerah tersebut banyak sumber daya alam itu termasuk lokasinya bagus, kemudian datar, subur, dan lain sebagainya, itu merupakan faktor yang menyebabkan pusat pertumbuhan, atau tadi potensinya bisa berkembang dan mempengaruhi wilayah lain. Berikutnya adalah pengambil kebijakan atau pemerintah atau pemangku kebijakan yang ada di daerah tersebut memanfaatkan lokasi tersebut. Kemudian sistem ekonomi masyarakatnya juga akan mempengaruhi berkembang atau tidaknya sebuah tempat atau sebuah bentang alam yang merupakan nanti menjadi pusat pertumbuhan. Berikutnya adalah sosial atau tatanan sosial yang ada di daerah tersebut, termasuk SDM-nya. Jadi bagaimana sumber daya manusia ini justru sangat berpengaruh terhadap maju tidaknya sebuah daerah atau pusat pertumbuhan itu. Yang terakhir faktornya adalah sarana pendukung. Sarana pendukung di situ bagaimana? Apakah ada atau tidak ada? Misalnya adalah sarana telekomunikasi, kemudian air, listrik, dan sebagainya, itu adalah sarana pendukung yang menyebabkan sebuah wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Sekarang kita bicarakan tentang teori pusat pertumbuhan. Teori ini nanti ada 4. Yang pertama adalah teori pusat pertumbuhan itu sendiri, yang dikemukakan oleh Boudeville, seorang ahli ekonomi dari Prancis. Inti dari teori ini adalah yang namanya pusat pertumbuhan dikatakan berhasil kalau mempunyai kopopulasi industri yang kompleks. Populasi industri yang kompleks yang dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan, atau populasi merupakan industri yang berpengaruh yang sangat besar, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi secara umum Boudeville mengatakan pusat pertumbuhan itu adalah kalau sebuah daerah tadi sudah mempunyai kawasan industri. Berikutnya adalah teori polarisasi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal menyebutkan bahwa yang namanya pusat pertumbuhan itu mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan sebuah lokasi. Atau di suatu tempat, kalau itu berkembang baik, maka akan mempengaruhi beberapa hal ini. Maka ini harus dicegah. Maka kemudian konsep polarisasi yang dimaksud adalah ini, konsep pusat pinggiran. Konsep pusat pinggiran artinya membangun daerah pinggiran supaya tidak terjadi urbanisasi, sehingga ada penumpukan massa di daerah pusat atau di daerah yang berpotensi, kemudian di daerah lain tidak bisa berkembang. Atau singkatnya begini, sebuah daerah misalnya kota, di tengah kota ada pusat, pasti sudah tumbuh sendiri, nggak usah dikembangkan, pasti sudah tumbuh sendiri. Maka yang perlu dikembangkan adalah lokasi-lokasi di daerah pinggirannya, supaya juga berkembang, kemudian tidak terjadi urbanisasi. Keuntungannya kalau pinggirannya bagus, maka nanti
ekonominya juga bagus, kemudian daerah sekitarnya, desa-desa akan dikembangkan lebih luas. Berikutnya adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi Perancis juga. Dia menyebutkan bahwa kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Jadi maksudnya adalah sebuah daerah atau semua daerah itu mempunyai potensi-potensi yang banyak. Nah, maka kemudian itu semuanya dikembangkan. Kenapa? Karena potensi nanti mempunyai umur. Jadi misalnya potensi ini berkembang mempengaruhi wilayah lain, nanti potensinya habis, nanti harus mengganti potensi yang lain, atau kalau seumur anak remaja itu trennya masa sekarang apa, besoknya apa. Itu kita anggap sebagai sebuah potensi. Jadi potensi dikembangkan seluruhnya karena mempunyai kecepatan dan intensitas yang berbeda untuk berkembang, untuk mengganti potensi-potensi yang nanti sudah tidak berkembang lagi. Berikutnya adalah teori pusat pertumbuhan oleh Christaller, diperkuat oleh August Loos, gitu, yang disebut dengan teori tempat yang sentral. Teori ini berdasarkan aspek ruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud hierarki pemukiman yang luas meningkat dan lokasinya ada simpul-simpul jaringan heksagonal. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini potensi, setiap tengah-tengah ini potensi. Setiap potensi itu melayani daerah sekitarnya, bukan lingkaran, tapi heksagonal semacam ini, maksimalnya. Ini teorinya Christaller. Kemudian daerah di sekitarnya ini sebetulnya harusnya dilayani oleh pusat-pusat yang lain. Maka seluruh wilayah itu pasti ada potensi kemudian membentuk heksagonal di seluruh muka bumi. Nah, kemudian kalau pusat yang tengah ini atau dimanapun ini berkembang kemudian mempengaruhi sepertiga wilayah, misalnya sepertiga wilayah ini di sekitarnya, saya ulangi, mempengaruhi sepertiga wilayah di sekitarnya, maka disebut nanti namanya hierarki 3 atau pasar optimum. Tapi kalau mempengaruhi wilayah separuhnya begini, ini seperti kota ini kan separuh, ini ada heksagonal di tengah, ini dikembangkan misalnya melayani semacam pusat potensi ini melayani tidak hanya di sini tapi separuh di sekitarnya, maka disebut dengan hierarki 4 atau transportasi maksimum. Kemudian kalau mempengaruhi wilayah penuh, jadi ini penuh seperti ini, besar-besar ini penuh, bahkan daerah sekitarnya ini berkembang penuh begini, namanya disebut dengan hierarki 7. Jadi ada hierarki 3, pasar optimum, artinya potensi tadi melayani daerah untuk pasar yang optimum. Kemudian ada K4, disebut dengan transportasi, tempat sentral transportasi atau transportasi maksimum. Yang terakhir adalah hierarki 7 atau K7, yaitu administrasi optimum. Ini biasanya kalau pelaksananya dipakai untuk administrasi, misalnya pajak kendaraan, itu kan seluruh kota, jadi ada AD berarti seluruh Karesidenan Surakarta. Kemudian ada AE misalnya itu di daerah Ngawi dan lain sebagainya. Berikutnya kita bicarakan pengaruh pusat pertumbuhan. Jadi kalau suatu wilayah berkembang mempengaruhi wilayah lain, maka pengaruhnya apa? Yang pertama adalah peningkatan ekonomi di daerah tersebut, maka akan berkembang. Kemudian yang kedua, memaksimalkan potensi daerah tersebut atau potensinya. Daerah tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik, gitu ya. Kemudian meningkatkan fasilitas, menciptakan lapangan pekerjaan, pertambahan penduduk karena arus urbanisasi. Jadi mau tidak mau harus ada pertambahan penduduk, karena kalau daerah tersebut maju pasti di daerah sekitarnya dia mempunyai daya tarik
petal tadi. Kemudian meningkatkan mobilitas penduduk. Kalau ekonominya bagus, maka mobilitas penduduk juga akan bagus. Kemudian terjadinya akulturasi, percampuran kebudayaan tetapi tidak mengubah kebudayaan yang dimilikinya. Aspek interaksi pusat pertumbuhan meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, atau aspek budaya. Artinya, pusat pertumbuhan ini akan mempengaruhi tiga hal ini. Sosialnya akan berubah, ekonominya berubah, budayanya berubah. Dan ketiga-tiganya ini merupakan sebuah interaksi. Jadi ketiga-tiganya ini tidak bisa saling dipisahkan. Kemudian prinsip pusat pertumbuhan. Yang dimaksud pusat pertumbuhan itu harus memenuhi tiga prinsip ini. Satu adalah mencakup distribusi, dampak, dan manfaatnya. Jadi distribusi dari potensi tersebut, dampak, dan manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah butuh kerjasama dengan wilayah lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah bersifat integral. Jadi tidak bisa juga potensi itu berdiri sendiri, tapi semuanya harus saling mendukung. Di Indonesia, pemerintah membentuk pusat-pusat pertumbuhan ada 4, atau disebut dengan regionalisasi, pewilayahan pusat pertumbuhan kota-kota utama sebagai kutub dan pusat pertumbuhan. Menyebutnya yang satu adalah wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhannya di daerah Medan. Artinya wilayah-wilayah nanti yang ada di daerah A itu, 4 provinsi yang ada atau 5 provinsi yang ada itu harus dikendalikan oleh Medan sebagai koordinator pusat pertumbuhan. Wilayah tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, dan Riau, gitu ya. Itu sebagai wilayah pembangunan A yang pusatnya ada di Medan. Yang kedua adalah wilayah pembangunan utama B, pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta meliputi provinsi mana saja, seluruh Sumatera kecuali 5 provinsi yang sudah ada tadi. Jadi meliputi Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian Lampung, dan lain sebagainya. Kemudian seluruh Jawa kecuali Jawa Timur. Jadi ada Jawa Barat, DKI Jaya, sekarang ada Provinsi Banten, Jateng, dan DIY. Jadi selain Jawa Timur, Jawa seluruhnya kecuali Jawa Timur. Kemudian untuk disebut dengan pembangunan ini. Kemudian provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat. Saya ulangi, untuk pembangunan wilayah utama B yang pusatnya di Jakarta itu adalah seluruh Sumatera kecuali 5 ini, dimulai dari Jambi, kemudian seluruh Jawa kecuali Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Berikutnya adalah wilayah pembangunan 3, harusnya pembangunan C gitu. Pusat pembangunan C berpusat di Surabaya, meliputi Provinsi Jawa Timur, tadi Jawa hanya Jawa Timur, Provinsi Bali, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Sekarang ada Kalimantan Utara, ya. Kemudian wilayah pembangunan D, pusatnya ada di Ujung Pandang, meliputi seluruh Indonesia Timur, dari mulai Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, seluruh Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian. Kemudian kalau disingkat petanya adalah ini. Jadi ini wilayah pembangunan A. Kemudian seluruhnya ini gambarnya, berarti ada Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian Riau, gitu ya. Kemudian ini pusatnya ada di Jakarta sini, seluruh Jawa kecuali Jawa Timur, dan Sumatera yang tidak termasuk di wilayah A tadi. Kemudian dan Kalimantan Barat. Kemudian wilayah pembangunan C yang pusatnya di Ujung Pandang, di Surabaya, mohon maaf, meliputi Jawa Timur,
kemudian seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, kemudian Bali. Kemudian ini wilayah D, pusatnya ada di ujung pandang. Meliputi wilayah seluruhnya dari mulai NTT, seluruh Sulawesi, dan Papua. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.